keluarga saya hidup dalam kebencian turun-temurun. Saat saya mencoba mendamaikan mereka, satu tamparan menghancurkan semua usaha saya. Namaku Amira, dan usiaku baru saja menginjak 25 tahun. Di usiaku ini, aku merasa sudah terlalu dewasa untuk sekadar menerima permusuhan keluarga yang diwariskan begitu saja. Keluarga besar kami, keluarga Arya, telah terlibat dalam konflik selama beberapa dekade dengan keluarga Iskandar. Selama bertahun-tahun, aku dibesarkan dalam kebencian yang tak pernah ku mengerti. Orang tuaku tidak pernah menjelaskan dengan jelas mengapa keluarga kami harus membenci mereka. Hanya kalimat-kalimat seperti, "Mereka adalah musuh kita, Amira." Begitu saja, jangan terlalu banyak bertanya. Sejak kecil, aku selalu penasaran. Bagaimana bisa dua keluarga besar saling benci begitu dalam tanpa alasan yang jelas? Kakekku selalu menjadi tokoh sentral dalam keluarga. Semua keputusan besar diambil olehnya, dan dalam keluarga tidak ada yang berani membantah kata-katanya. Keluarga Iskandar juga dipimpin oleh sesepuh mereka, Pak Iskandar, yang katanya sama kerasnya dengan kakekku. Konflik ini sudah berlangsung selama lebih dari 50 tahun, kata mereka, sejak masa muda kakek dan Pak Iskandar. Tapi aku, Amira, tidak bisa hanya diam menerima takdir ini. Aku bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami tinggal di sebuah kota kecil di pinggiran. Dua keluarga besar ini memiliki rumah besar yang saling berhadapan di ujung jalan yang sama. Setiap kali aku melintas di depan rumah keluarga Iskandar, aku bisa merasakan ketegangan. Ada aura yang berat dan suram, seolah-olah masa lalu yang penuh amarah terus menghantui setiap sudut. Di tengah kota ada sebuah taman kecil, dan ironisnya, taman ini adalah tempat favorit semua orang, termasuk kedua keluarga, meskipun mereka berusaha untuk tidak pernah berada di sana pada waktu yang sama. Aku memulai penyelidikanku dengan cara yang sederhana. Aku bertanya kepada ibu, ayah, bahkan bibi dan paman tentang asal mula konflik ini, tetapi tidak ada yang memberiku jawaban yang memuaskan. Mereka semua berbicara tentang masalah tanah, pengkhianatan bisnis, atau bahkan perseteruan politik lama. Tapi aku tahu ada sesuatu yang lebih mendalam. Lalu suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, aku menyelinap ke kamar kakek. Aku tahu kakek menyimpan banyak rahasia. Dia selalu memiliki cara untuk menutup-nutupi sesuatu, terutama ketika itu menyangkut masa lalunya. Di laci meja kerjanya, aku menemukan sebuah buku harian tua, buku yang sepertinya sudah lama tidak disentuh. Aku tidak ragu untuk membuka dan membaca isinya. Hal pertama yang mengejutkanku adalah bahwa permusuhan ini bukan soal tanah atau bisnis seperti yang selama ini dikatakan. Konflik ini dimulai dari sesuatu yang jauh lebih pribadi. Kakekku, yang saat muda adalah pria yang penuh gairah dan ambisi, ternyata jatuh cinta pada seorang perempuan dari keluarga Iskandar. Perempuan itu adalah Maya Iskandar, saudara perempuan dari Pak Iskandar sendiri. Hubungan mereka terlarang. Keluarga Arya dan Iskandar tidak pernah bisa menerima adanya hubungan cinta antara dua musuh bebuyutan ini. Kakekku dipaksa menikah dengan nenek, sedangkan Maya pergi dari kota tanpa jejak. Mereka tidak pernah bertemu lagi. Setidaknya, itulah yang tertulis di buku harian itu. Tapi ada satu lagi rahasia besar yang tersembunyi di sana. Sebuah pengakuan mengejutkan yang membuatku terpaku di tempat. Kakek ternyata memiliki seorang anak dari hubungannya dengan Maya, adik tiriku. Dia lahir tak lama setelah Maya pergi, dan selama bertahun-tahun, kakek menyembunyikan fakta ini dari keluarganya sendiri. Aku tidak tahu siapa adik tiriku itu, tapi aku tahu aku harus menemukannya. Pencarianku membawa hasil setelah berbulan-bulan mencoba menyatukan potongan-potongan informasi. Aku menemukan bahwa adik tiriku, Daniel, telah tinggal di kota ini sepanjang hidupnya. Dia tinggal di rumah sederhana, bekerja sebagai seorang mekanik, dan tidak pernah tahu siapa sebenarnya dirinya. Ketika aku pertama kali menemui Daniel,
dia sama sekali tidak tahu bahwa dia adalah bagian dari keluarga besar ini. Dan lebih mengejutkan lagi, dia tidak tahu bahwa dia adalah anak dari seorang Arya dan seorang Iskandar. Aku bercerita panjang lebar kepada Daniel tentang apa yang kutemukan. Awalnya, dia menolak untuk percaya. Bagaimana mungkin hidupnya yang selama ini sederhana ternyata menyimpan rahasia sebesar ini? Tetapi akhirnya, setelah membaca buku harian kakek dan beberapa bukti lainnya, dia mulai menerima kenyataan pahit ini. Aku mencoba mempertemukan Daniel dengan kakek. Aku berpikir bahwa rekonsiliasi ini mungkin bisa menjadi awal dari perdamaian antara kedua keluarga. Tapi kakek menolak keras. Dia tidak ingin mengakui Daniel sebagai anaknya. "Aku sudah mengubur masa lalu itu, Amira," katanya dengan suara dingin. "Aku tidak akan membiarkannya menghancurkan keluarga kita." Meskipun kakek menolak, Daniel dan aku tidak menyerah. Kami mulai menjalin hubungan diam-diam, berusaha menemukan cara untuk mempertemukan kedua keluarga tanpa memicu ledakan emosi. Kami menyusun rencana sederhana. Kami akan mengadakan acara di taman, tempat di mana kedua keluarga mungkin bisa hadir tanpa menyadari siapa yang lain. Hari itu tiba. Kedua keluarga berada di taman yang sama, menikmati pemandangan, berbicara, dan sesekali berpapasan. Tidak ada yang tahu siapa yang sebenarnya duduk di sebelah mereka, dan suasana seolah-olah normal. Untuk pertama kalinya, tidak ada pertikaian, tidak ada teriakan. Namun, kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Pada akhirnya, seseorang mengenali yang lain, dan suasana mulai memanas. Sebuah konfrontasi hampir terjadi ketika nenek tiba-tiba datang, menyela dengan ketenangan yang tak terduga. Di tengah-tengah ketegangan yang membara, nenek berdiri dan mengungkapkan seluruh kebenaran. Dia tahu semuanya sejak awal. Dia tahu tentang Maya, tentang hubungan terlarang kakek, dan bahkan tentang Daniel. Nenek diam selama ini bukan karena dia tidak tahu, tetapi karena dia memilih untuk tetap diam demi mempertahankan kehormatan keluarga. "Sudah waktunya ini semua berakhir," kata nenek. Suaranya tegas, namun penuh emosi. Dia menjelaskan kepada semua orang bahwa cinta, bukan kebencian, yang sebenarnya menjadi akar dari konflik ini. Dan selama bertahun-tahun, kedua keluarga hanya melestarikan kebencian yang tidak pernah seharusnya ada. Namun, justru pada saat ini, ketika semua orang berpikir bahwa rekonsiliasi akan terjadi, kakek bangkit dari kursinya. Dengan penuh kemarahan, dia memotong nenek dan berkata dengan tegas, "Tidak ada yang bisa memaafkan masa lalu. Semua ini sudah terlambat." Dengan air mata mengalir, Daniel mencoba mendekati kakek, berharap bahwa kata-katanya akan mampu membuka hati yang keras itu. Namun, kakek justru menampar Daniel, dan dengan suara bergetar penuh amarah, dia berkata, "Kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan bagian dari keluarga ini." Saat itulah segalanya runtuh. Kedua keluarga kembali terpecah, kali ini lebih parah dari sebelumnya. Daniel, yang tadinya berharap bisa menyatukan dua keluarga, pergi meninggalkan kota dengan hati yang hancur. Sementara aku berdiri di sana, melihat keluargaku perlahan-lahan kembali tenggelam dalam kebencian yang seharusnya bisa berakhir. Aku menyadari bahwa kadang-kadang tidak semua cerita memiliki akhir yang bahagia.